Sob, pengusaha ini mendapatkan kurang lebih 23 triliun setiap bulannya dengan menjual berbagai macam produk olahan ikan salmon ke seluruh dunia. Nama perusahaan asal Norwegia ini adalah Mowi, yang menjual produk baik salmon liar atau dalam bahasa Inggris disebut wild salmon, dan salmon yang diternakan dengan teknologi paling modern dan terbaru. Perusahaan ini bisa dibilang memiliki peradaban tertinggi, yang sangat peduli dengan produk dan konsumennya. Data yang diberikan sangatlah detail dan transparan. Bahkan konsumen bisa melihat data kapan ikan salmon ini lahir, di mana salmon ini dibesarkan, umur salmon ketika dipanen, pabrik pengolahannya, serta data logistiknya. Tidak hanya itu, resep memasak pun ada di dalam aplikasi tersebut. Tidak heran jika Mowi berhasil menjadi perusahaan salmon nomor 1 di dunia. Harga ikan salmon di online marketplace seperti Tokopedia dan Shopee harganya cukup bervariatif tergantung kualitas dan kesegarannya, mulai dari Rp200.000 per kilo hingga jutaan rupiah per kilonya. Yang untuk dikonsumsi mentah atau dikenal dengan istilah sushi grade memiliki harga lebih mahal. Dan yang wild salmon harganya pun lebih mahal daripada salmon yang diternakan. Fakta menariknya, ikan salmon ternyata ada banyak sekali jenisnya. Ada yang lebih banyak menghabiskan waktu di laut, dan ada juga yang lebih banyak menghabiskan waktunya di sungai air tawar, seperti jenis trout. Rasa dan tekstur dagingnya tentu saja walau serupa tapi tidak sama. Ikan salmon sangat populer di dunia kuliner internasional, termasuk di Indonesia. Seperti ada salmon sushi dan hidangan salmon lainnya dari Jepang seperti salmon teriyaki, salmon mentai, dan lain-lain. Yang bisa kita jumpai di resto-resto Jepang di Indonesia. Dan salmon stick dari Eropa dan Amerika, yang bisa kita jumpai di resto-resto yang menyajikan hidangan ala barat. Ikan salmon selain rasanya yang enak, juga memiliki banyak nutrisi, seperti kandungan protein hewani yang tinggi, omega 3, dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat buat kesehatan kita. Namun tidak baik juga bila dikonsumsi berlebihan, karena adanya kandungan merkuri. Secara umum, EPA dan FDA menganjurkan konsumsi ikan laut sebanyak 800 hingga 1.200 gram per minggunya. FDA dan EPA adalah dua badan pemerintah yang berperan penting dalam pengaturan industri dan perlindungan konsumen untuk melindungi kesehatan masyarakat di Amerika Serikat, dan sering menjadi acuan para ahli kesehatan dari negara lain. Nah, tonton video ini sampai habis kalau kalian ingin tahu rahasia kegiatan perusahaan ini, mulai dari pengembang biakan salmon, peternakan, penangkapan, sampai pengolahan ikan salmon secara modern dan terbaru bertaraf internasional. Sekarang mari saatnya memperkaya dirimu dengan ide bisnis dan cara mendapatkan uang dari mempelajari bagaimana perusahaan salmon terbesar di dunia menjalankan bisnisnya.
Indonesia bersatu. Yakin bisa maju. Pada mulanya, layaknya semua ikan, termasuk ikan salmon, ditangkap dengan cara dipancing untuk keperluan konsumsi. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya populasi manusia, semakin banyak pula permintaan. Sedangkan alam tidak dapat mengimbangi kebutuhan manusia akan ikan. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk yang dilengkapi dengan kecerdasan mulai belajar beternak ikan. Seiring berjalannya waktu, evaluasi dan modifikasi untuk peningkatan hasil produksi dilakukan, sehingga menelurkan inovasi dan kemajuan teknologi di bidang perikanan. Segala kekurangan mulai diperbaiki di segala sisi, baik dari segi lingkungan dan pangan yang lebih baik untuk ikan salmon yang diternakan. Biaya peternakan salmon di laut bebas memang lebih murah karena adanya sumber pangan dan air yang berkelanjutan. Akan tetapi ada bahaya yang tidak bisa dielakkan yang menyebabkan rata-rata tingkat kematian 25%. Bahkan bisa mati total ketika terjadinya pandemik seperti kutu laut atau lebih dikenal dengan sea lice, badai, dan faktor alam lainnya. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko dari alam, maka manusia mulai berinovasi dengan peternakan ikan salmon di dalam ruangan tertutup, sehingga lebih terkontrol dari segi kualitas air, suhu air, cuaca, dan pangan. Bahkan pemberian pangan pun sudah diatur jumlah dan waktunya secara otomatis menggunakan mesin modern dengan sistem yang berteknologi terbaru dan canggih. Pekerja juga melakukan pengecekan kondisi kesehatan ikan secara berkala, dari berat dan ukuran, serta kesehatan badan secara menyeluruh, termasuk sirip dan insang. Waktu yang diperlukan untuk telur salmon menetas adalah 2-3 bulan. Sedangkan waktu tumbuh sejak menetas hingga menjadi ikan dewasa yang siap dipanen bervariasi tergantung pada spesies salmon dan kondisi lingkungan. Seperti Atlantic salmon memerlukan waktu 3 hingga 5 tahun. Namun beberapa peternak di Amerika dan Eropa mampu memaksimalkan pertumbuhan sehingga siap panen hanya dalam waktu 18 bulan saja. Atlantic salmon adalah spesies yang paling sering diternakan karena faktor pertumbuhannya yang cepat dan memiliki nilai komersial yang baik. Namun ada juga permintaan akan spesies Chinook salmon yang dianggap memiliki rasa dan tekstur yang lebih wah daripada Atlantic salmon, serta ukuran dan beratnya yang bisa mencapai 2 kali dari Atlantic salmon. Hal ini yang menarik perhatian para pecinta kuliner dengan potongan besar. Setelah mencapai umur dan ukuran yang ditargetkan, kemudian ikan salmon dipanen dengan menggunakan jala, yang kemudian langsung didistribusikan. Ada yang berbentuk ikan utuh, dan ada juga yang diolah dulu di pabrik pengolahan menjadi berbagai macam potongan. Lalu dikemas ke dalam kemasan vakum untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan salmon, yang kemudian langsung didistribusikan ke supermarket-supermarket terdekat hanya dengan waktu kurang dari 1 jam setelah ikan tiba di pabrik. Sehingga ikan masih sangat segar setibanya di supermarket. Ada juga yang dikirim ke luar negeri menggunakan pesawat. Jadi deh, buat sobat yang mau berbagi pengalaman seputar perikanan, komen di bawah ya. Dan buat sobat yang punya produk perikanan, terutama ikan salmon, silahkan komen atau kasih link di kolom komen ya. Siapa tahu ada penonton lain yang berminat dengan produknya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Yakin bisa.